Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah proses pengecoran slough dan juga rapat lantai dasar pada sebuah ruko 3 lantai. Kali ini kita akan membahas proses pembuatan slough dan juga rapat lantai dasar pada sebuah ruko ini, mulai dari desain hingga pelaksanaan. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Video ini adalah video berkelanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya saya bahas mengenai pondasi ruko 3 lantai. Mungkin untuk video mengenai pondasi ruko ini bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Setelah pekerjaan pondasi selesai, lanjut ke pekerjaan kolom pendek. Kolom pendek ini tingginya 55 cm. Nanti bagian tengah slough-nya berada di atas kolom pendek, yakni slough gantung. Sedangkan yang di tepi, slough-nya duduk di atas batu kali. Namun batu kali ini hanya berfungsi untuk retaining wall, penahan urukan pada ruko ini. Nantinya urukannya tingginya semeter dari tanah yang ada ini. Jadi ini pondasi, setelah itu kita bikin kolom pendek tingginya 55 cm. Karena nanti slough-nya tingginya 45 cm. Ini retaining wall bagian tepi kita buat dari batu kali. Jadi untuk slough yang di tengah ini slough gantung, hanya menumpu pada kolom-kolom struktur. Sedangkan yang di tepi duduk di atas pondasi batu kali. Pondasi batu kali ini hanya berfungsi untuk menahan urukan agar urukan di sini tidak meluber keluar. Dengan ketinggian urukan 1 meter, dengan ketinggian slough 45 cm, maka untuk retaining wall ini pondasi batu kali dan kolom pendek kita buat kurang lebih 55 cm tingginya. Nantinya kolom yang di tengah dari kolom struktur ini menuju kolom struktur ini dan seterusnya ke sana. Sedangkan yang sini ke arah kolom struktur ini, arah ke sini dan ke sini. Yang tengah yakni slough gantung. Sedangkan yang di tepi duduk di atas retaining wall ini, duduk di atas pondasi batu kali. Dari segi desain sebuah denah pondasi, ini area resto dan ini area ruko. Ruko ada 7 ruko. Ini untuk grade sumbu Y. Area resto ini 512,5 cm. Sedangkan area ruko ini 500 cm atau 5 meter. Dan ini ada grade sumbu X. Yang area resto ini 525-an. Sedangkan untuk area ruko ini 4 meter yang bagian depan, 6 meter dan 5,5 meter. Ini untuk bentang 6 meter, slough-nya ini kita pakai S1, yang 4 meter ini kita pakai S2, yang 5,5 meter kita pakai S2. Ini yang 5 meteran kita juga pakai S2. Ini juga S2. Sedangkan untuk area resto ini yang bentang 525 ini kita pakai S1. Sedangkan yang 512,5 kita pakai S2. Ini kodenya S1 2545, S2 2040 dan S3 2030. S3 ini terletak di area kamar mandi bentang-bentang pendek. Sedangkan untuk detail penulangan seperti ini S1 ukuran 2545, S2 2040 dan S3 2030. Ini dalam hitungan mili, ini tumpuan lapangan, ini tulangan atas, ini tulangan bawah, ini sengkang dan ini tulangan tengah. Cara bacanya yakni seperti ini area tumpuan,
tulang atas jumlah 4 ini, diameter 13 ulir, tulangan bawah juga jumlah 4. Sengkangnya kita pakai diameter 8, jarak 100 atau 10 cm. Ini yang lapangan, tulangan atas jumlah 4 pakai deform 13, tulangan bawah juga 4 pakai deform 13, sengkangnya pakai 8, jarak 150. Tulangan tengah kita pakai 2 diameter 13. Untuk yang 20-40 seperti ini tumpuan dan ini lapangan. Tulangan atas 3, deform 13, tulangan bawah 3, tulangan atas lapangan juga 3, tulangan bawah juga 3, jadi 3 semua. Untuk tulangan tengah pakai 2, deform 13, baik tumpuan maupun lapangan. Sedangkan untuk sengkang, area tumpuan diameter 8, jarak 100, yang lapangan diameter 8, jarak 150. Ini untuk S3-nya, cara bacanya seperti yang tadi. Sekarang kita lihat proses pekerjaannya di lapangan. Ini bisa teman-teman saksikan, beberapa pekerja sedang melakukan pekerjaan pecasting. Untuk sloof ini menggunakan pecasting batu bata. Ada yang melakukan urukan dan perataan. Ada juga yang melakukan proses pekerjaan pembesian. Untuk lebih detail mengenai pekerjaan pembesian bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Untuk sementara akan saya jelaskan secara singkat mengenai pembesian ini. Untuk yang bentang 5 meter, yakni dari kolom ini, kolom struktur sampai kolom struktur ini bentangnya 5 meter. Ini kita gunakan ukuran sloof 20 x 40. Sedangkan dari sana kolom itu ke kolom sini ukurannya 6 meter. Untuk sloof ukuran 20 x 40 pembesiannya seperti ini. Untuk besi utama kita gunakan besi deform 13 atau 13 ulir. Yang atas jumlah 3, yang bawah juga jumlah 3. Sedangkan yang di tengah ada 2. Jadi totalnya jumlahnya yakni 8. Yang atas 3, bawah 3, tengah 2, totalnya 8. Untuk tulangan utama sloof ini tidak ada perbedaan antara tumpuan dan lapangan, jadi sama. Karena sloof ini nanti ukurannya 20-40, maka untuk bagelnya nanti kita buat yakni 15 x 35. Bagelnya kita gunakan besi 8 polos. Ini untuk jarak sengkang atau bagel area tumpuan yakni 10 sentian. Sedangkan untuk area lapangan jarak sengkangnya yakni 15 cm. Dan ini sloof dengan ukuran 25 x 45 dengan panjang bentang yakni 6 meter. Ini bisa teman-teman saksikan pembesiannya sudah selesai. Jadi dari kolom struktur ini sampai kolom struktur ini panjangnya 6 meter. Untuk pembesiannya seperti ini. Kita gunakan deform 13 atau 13 ulir untuk besi utama. Ini besi utama bagian atas jumlahnya 4. Sedangkan bagian bawah jumlahnya juga 4. Kita beri besi di bagian tengah ini 2. Jadi total besinya yakni 10. Untuk besi utama baik tumpuan dan lapangan jumlahnya sama. Karena betonnya yakni 25 x 45, maka untuk bagel atau sengkang ini tebelnya kita buat 20 cm. Ini bisa teman-teman saksikan. Tebelnya 20 cm. Nanti beton jadinya yakni 25. Jadi ada selimut beton 2,5 cm. Sedangkan untuk ketinggian bagel ini kita buat yakni 40 cm.
Ini bisa teman-teman saksikan 40 cm. Nanti beton jadinya yakni 45 cm. Jadi ada beton decking yakni 2,5 cm. Ini untuk jarak bagel di area tumpuan yakni 10 cm. Sedangkan untuk area lapangan ini jaraknya 15 cm. Untuk bagel kita gunakan besi 8 polos. Setelah pembesian slough dan juga pemasangan bekesting slough dari batu bata ini selesai, sekarang kita lanjut ke proses perataan dan pemadatan tanah. Ini bisa teman-teman saksikan slough area resto ini sudah selesai pembesiannya, baik arah yang melintang maupun yang memanjang. Dan juga bekesting dari batu bata ini sudah selesai. Dan ini bisa teman-teman saksikan pertemuan cross antara slough melintang dan memanjang S1 dan S2 beserta ketemu pembesian kolom. Jadi yang ini S1 tebal 25 kali 45, ini S2 20 kali 40. Dan apabila ada overlap atau penyambungan besi utama pada slough ini seperti ini minimal panjang overlap yakni 40 kali D, di mana D adalah diameter utama tulangan pokok. Diameter utamanya 13, berarti 40 kali 13 yakni 520 mili atau 52 cm. Untuk pengurukan ini kita gunakan sirtu, pasir dan batu atau sirtu. Untuk pemadatan kita gunakan stamper, namun sebelum kita padatkan wajib kita siram terlebih dahulu atau kita lep. Kita beri air jenuh, setelah jenuh kita ratakan dan kita padatkan. Seperti ini sudah jenuh, ini sudah mulai kita padatkan. Untuk pemadatan kita gunakan stamper. Untuk proses pemadatan dengan stamper, ini tidak hanya kita lakukan sekali, namun minimal kita lakukan 2 kali. Jadi setelah kita siram air, kita beri air pada sirtu ini, kita jenuhkan airnya. Setelah air meresap, baru kita stamper. Setelah kita stamper, besoknya kita siram lagi dan kita stamper lagi. Minimal 2 kali. Agar hasil dari lantai dasar ini lebih kuat. Tidak terjadi lendutan pada lantai dasar yang bisa mengakibatkan proses pemasangan keramik nantinya bisa pecah atau terkelupas di kemudian hari akibat lantai dasar melendut. Sebelum proses pemadatan yang harus kita lakukan adalah proses pemasangan pipa yang ada di bawah lantai dasar, baik pipa air kotor, pipa air bersih, maupun pipa kotoran dari kloset. Ini harus terpasang semua pipa-pipanya. Seperti ini ada pipa kloset, ini pakai 4 in. Ini pipa afur kamar mandi pakai 3 in. Dan ini pipa air kotor utama pakai 5 in. Ini adalah pipa tegak pakai 3 in dari lantai atas, sedangkan pipa kecil itu adalah pipa air bersih. Ini pakai 3 in semua. Ini pipa air bersih. Ini harus kita siapkan semua sebelum proses pemadatan. Setelah proses pemadatan selesai, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan plastik cor sebelum proses pemasangan wear mesh.
Untuk plastik cor ini kita gunakan lembaran besar. Kalau nggak salah ukurannya 120 dikali 50 meter. Ini proses pemasangan plastik cor, ini kita beri pasir di atas plastik cor supaya tidak terhempas oleh angin. Seperti ini, setelah kita pasang, kita beri pasir seperti ini agar tidak tertiup angin. Fungsi dari plastik cor ini adalah agar menahan air semen pada beton agar tidak terserap oleh tanah. Kalau sampai air semen pada beton habis, maka beton akan mudah pecah karena penguapan. Makanya kita perlu beri plastik cor di bawah lantai dasar. Setelah sebagian plastik cor terpasang, sebagian para pekerja melakukan proses pekerjaan pemasangan besi wermes seperti ini. Besi wermes ini kita gunakan ukuran M8. Besi wermes ini dalam satu lembar ukurannya yakni 2,1 dikali 5,4 meter. Seperti ini. Ini sudah terpasang sebagian. Untuk wermes ini kita gunakan cukup satu lapis. Kita taruh berada di atas besi sluf. Tidak lupa untuk penyambungan atau overlap antar besi wermes ini yakni satu kotak. Satu kotaknya ini kurang lebih 15 cm. Wajib kita beri overlap. Ini proses pemasangan besi wermes sudah selesai, tinggal nanti kita pasang beton decking. Ini juga ada overlap yang sisi sini, overlapnya kurang lebih 15 dan kita beri tekuan atau kait. Dan ini besi wermes berada di atas besi sluf, pembesian sluf. Ini besi slufnya. Ini wermesnya. Dan ini bisa teman-teman saksikan pemasangan besi wermes area ruko dan juga besi sluf area ruko ini sudah selesai semua. Sudah siap kita cor. Dan ini juga bisa teman-teman saksikan di area resto. Pemasangan besi wermes dan juga pembesian sluf juga sudah selesai semua. Siap untuk kita cor. Checklist pembesian selesai. Sekarang kita lanjut ke proses pengecoran. Beton ini sudah kita lakukan tes uji kekentalan beton atau tes lap. Setelah dirasa tes lap ini oke, bisa kita lanjut ke proses pengecoran. Ini proses pengecoran kita lakukan pada sekilas saya bahas fitur yang kita gunakan yakni dengan buku K225 FA Fly-Ash dengan mutu dengan ketebalan lantai dasar ini yakni 10 cm. Untuk proses pengecoran kita gunakan agar lebih cepat pemeriksaan. Dan ini bisa teman-teman saksikan pengecoran sluf dan rapat lantai dasar area ruko sudah hampir selesai. Sudah dapat 90% lebih. Setelah ruko selesai nanti pengecorannya langsung kita lanjut ke pengecoran area resto.
Ini bisa teman-teman saksikan. Area resto sudah siap, pembesian wear mesh dan pembesian seluf sudah kita selesaikan. Dan sekarang kita pindah proses pengecorannya ke area resto. Dan ini juga hampir selesai, sudah dapat kurang lebih 80%-an. Ini sebagian pekerja melakukan proses pengecoran, sebagian melakukan proses pengkasutan. Bertujuan untuk memadatkan beton agar pori-pori beton tertutup karena proses penguapan beton di permukaan terkena terik matahari. Harus kita kasut seperti ini. Ada pekerja yang harus mengkasut permukaan beton ini. Dan proses pengecoran seluf dan rapat lantai dasar ini sudah selesai, baik yang ruko maupun yang resto. Demikian proses pembuatan seluf dan juga rapat lantai dasar, mulai dari awal hingga akhir, mulai dari pembesian, pecasting, pemadatan sertu, dan pengecoran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.